Oke teman-teman, pagi ini kita melihat lagi proyek ya dari Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul, dan kita akan turun ke bawah lagi melihat di sisi timur. Tadi kita sudah melihat di pengerokan di calon underpass, ini sudah selesai yang tahap 1. Ini selanjutnya mungkin terus dibuat semacam abutmen gitu ya. Nah ini habis hujan jadinya agak licin teman-teman, pagi ini agak licin, dan pengerukannya itu dari arah barat teman-teman ya, dari arah barat sana menuju ke sini teman-teman ya. Kemungkinan secara bertahap gitu ya ke arah timur gitu ya. Jadi di depan sana itu pengerukannya, dan ke arah timur terus nanti kita lihat dengan drone progres terkini. Sepertinya akan berurutan ya teman-teman, untuk pengerukannya itu berurutan. Nah, di sini belum terlihat ya untuk pengerukannya. Kemungkinan memang simultan dan berurutan karena medannya mungkin untuk bisa masuk ke sini itu butuh waktu gitu, atau aksesnya itu kesulitan ya, karena di sepanjang ini agak jauh ya lalu lintasnya. Kalau di sana gitu ya, ini saya lihat tadi beberapa akses ke sini itu jalannya setapak gitu ya, mau masuk ke sini, sehingga kemungkinan besar akan dikerjakan dari sana simultan ke sini gitu ya, sampai nanti terakhir di ujung kabarnya 1,75 ya, dari beberapa literasi informasi. Kita akan terbangkan drone dari sini teman-teman. Ini puncak tertingginya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Kali ini kita akan mengupdate kembali perkembangan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul di akhir pengerukan tahap 1 calon underpass yang akan dibuat di jalur tebing Breksi. Hari ini pengerukan dari calon underpass sudah selesai teman-teman, dan nanti kita akan lihat secara detail. Hari ini kita akan mulai pengambilan gambar video drone dari arah jalan tembus yang sudah jadi ya teman-teman. Jadi di depan ini adalah jalan tembus yang sudah jadi, dan saya pagi-pagi sekali ini menyempatkan diri untuk menuju ke jalan tembus hanya untuk mengupdate dan memperlihatkan kepada pemirsa sekalian bahwa pengerukan dari calon underpassnya itu sudah selesai untuk tahap 1. Nah, dimulainya proyek itu dari sini ya teman-teman. Jadi setelah jalan tembus sekitar 1,275 km ini sudah jadi di tahun 2023, maka dilanjutkan di bulan Desember tahun 2024, mulainya di tanggal 10 Desember. Ini kontraknya dari segmen 1 tahap 2 ya. Yang segmen 1 tahap 1-nya sudah jadi 1,275 ini. Nah, dimulainya adalah dari tebing Banyunipo ini teman-teman ya. Ini puluhan truk ini sudah berjejer siap-siap mengangkut ya. Nah, untuk tebing Banyunipo sendiri ini sudah hampir selesai ya. Tinggal gundukan di bawah ini untuk bisa di breaker dan juga nanti dikeruk untuk jadi jalan baru teman-teman. Dan terlihat di bawahnya sudah persiapan untuk alat-alat beratnya di pagi hari ini, dan di bawah ini sepertinya sudah maksimal paling bawah ya untuk permukaan jalannya, sehingga di jalur tebing tebing Banyunipo ini akan dibuat ada kemiringan gitu ya, sampai dengan di underpass ini teman-teman ya.
Nah ini kemungkinan dari underpass di bawah ini nanti segera dibangun karena memang targetnya ini kira-kira sampai bulan Agustus ya, untuk target proyek yang sekarang atau segmen 1 tahap 2 ini. Dan di bawah ini teman-teman bisa lihat ya, nanti kita akan cek lebih detail ya. Di belakang kita akan telusuri di ujung dari proyek teman-teman. Jadi ini nanti kita akan melihat ujung proyek itu sampai di mana itu hari ini. Kalau kemarin kita tidak sampai ujung, nah ini kita nanti akan sampai ujung di mana clearingnya itu berakhir saat ini ya. Kalau targetnya itu memang dari usulan kemarin sekitar 1,75 km ya. Ini untuk pembangunan yang tahap ini. Nah di bawah ini di Gunung Sari Samberjo ini sudah jadi, justru sudah di finishing gitu ya. Dan jadi pengaspalan, pembuatan marka, kemudian juga lampu-lampu, drainase itu sudah diselesaikan di sini. Kemarin di sini heboh sekali untuk pengerukannya teman-teman, karena setinggi itu ya, dari batu yang tebel itu dikeruk jadi jalan seperti ini. Dan juga heboh juga di sini ada penemuan potongan arca dan juga arca yang terjungkal, yaitu potongan arca yang terjungkal yaitu potongan arca Ganesha ya di bawah pohon bambu. Nah setelah aspal ini itu tetap dilanjutkan ke arah timur, dan di depan sudah bisa kita lihat bersama bahwa pengerukan itu dilanjutkan, dan nanti kemungkinan juga akan simultan. Ketika sudah jadi nanti akan dibangun drainase ya, kemudian juga nanti dipadatkan. Hanya saja di daerah sini itu lebih banyak tanah liat ya kayaknya yang pas di sini. Nah kemudian ke timur sedikit ini ketemu dengan bebatuan. Nah ini juga cukup tinggi nih teman-teman untuk pengerukannya. Kalau di sini nanti ada tanjakan ya bisa jadi gitu ya di sini. Cuman ini kayaknya juga bukit-bukitnya bakal dikeruk lebih dalam juga gitu. Dan ke arah timur terus kita akan menyusuri di ujung ya teman-teman ya. Ini salah satu rumah di sebelah kiri adalah terkena dampak dari jalan tembus Sleman Gunung Kidul, dan kita lihat di sini jalur jalannya ini bakal berada di lereng-lereng perbukitan teman-teman. Nah ini kita lihat ya, ini clearingnya sudah sampai di sini. Nah ini mas kalau saya lihat ini sudah masuk dusun Lengkong ya. Nah di ujung depan ini ya, ini terakhir. Ini saat ini ya saya lihat itu terakhir dari clearingnya. Nah di bawah sana itu belum terlihat untuk clearingnya karena untuk pohon-pohonnya ini masih utuh ya di bawah ini. Nah perlu diketahui bahwa ujung ini itu pas di sebelah selatan tebing Breksi ya. Nah di depan sana pas deket gunung itu ya, pandangan nanti kita tunjukkan dengan anak panah itu tebing Breksi kelihatan dari sini. Nah itu tebing Breksinya. Nah jadi pas di selatan tebing Breksi. Kita akan ke arah barat ya, kita akan lihat lebih detail di ujungnya dulu, nanti baru kita akan melihat di calon underpass yang sudah dikeruk habis atau sudah sampai bawah, dan tinggal menunggu nanti apakah akan dibuat abutmen pondasi untuk penopang atau seperti apa. Kita juga belum tahu apakah nanti berbentuk cor kata kayak box curve itu ya, yang di tol-tol itu ya, model cor seperti itu atau kayak apa, nanti kita tunggu saja ya, karena tidak melihat desainnya gitu ya. Nah kita akan lihat di ujung sini dulu, di terakhir pengerukan ya di sini. Ini mohon maaf ya ada suara bising karena pas lewat di atas saya untuk drone-nya. Nah ini di ujung pengerukan setelah pengaspalan atau setelah lokasi pengaspalan ini sampai di sini ya teman-teman. Hari ini kita update kemarin di hari Sabtu ya teman-teman ya. Nah ini pengerukan hari ini di hari Sabtu teman-teman ya. Kemarin sebenarnya saya mau saya upload langsung hari ini gitu, cuman
Kemarin video saya mengekspos dari tol Jogja Solo ya. Kali ini saya balik lagi mengekspos dari jalan tembus, dan ini hasilnya. Kita akan coba mundur teman-teman, biar teman-teman tahu medan sebenarnya itu seperti apa di lokasi ini. Nah, kita akan mundur, dan inilah teman-teman medan dari jalan tembus Sleman Gunung Kidul segmen 1 tahap 2 yang sedang dikerjakan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini semua berada di lereng perbukitan di depan sana. Ini kalau teman-teman lihat, kemungkinan masih banyak bukit-bukit yang akan dikeruk ya teman-teman. Dan truk-truknya juga sudah siap nih pagi ini teman-teman untuk membawa dari hasil pengerukan teman-teman. Nah, kalau dilihat dari atas ini lebih jelas ya teman-teman. Nah, seperti inilah jalur yang ada saat ini, dan kita akan lanjutkan untuk melihat di sisi pengerukan ya. Setelah ini kita langsung akan melihat pengerukannya. Nah, ini kemarin baru saja saya sampaikan bakal selesai di sore hari, ternyata benar ya teman-teman. Ini pagi hari Sabtu itu sudah kita cek, ini sudah habis sampai bawah ini teman-teman ya, dari pengerukannya. Dan kita lihat saat ini sudah terpotong habis. Nah, ini tinggal nanti bentuknya itu seperti apa ya, untuk apa underpassnya ini. Kalau dilihat dari lebarnya ini memang tidak terlalu lebar, mungkin 5-6 meter ya untuk tahap 1 ini dari lebar jalannya itu. Semoga nanti untuk lebarnya itu 2 kali 6 meter itu ya, paling tidak, jadi 12 meter itu. Kalau kecil kan nggak bisa untuk lewat atau berpapasan ya, kemungkinan tetap dibuat 2 kalinya ya teman-teman. Nah, ini sudah habis ya teman-teman. Hari ini mungkin dilanjutkan untuk pembuatan underpassnya ya. Jadi mungkin ada pondasi kiri kanan, atau mungkin juga dibuat seperti jalan tol itu ya, underpass jalan tol yang pakai box kursi atau apa gitu. Bisa jadi ya, tapi kita tunggu saja ya teman-teman. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Mungkin di hari Senin saya tengok lagi ya teman-teman untuk perkembangan jalan tembus yang ada di sini, sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk melihat selalu jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang sedang dikerjakan. Nah, ini kita ambil dari jarak jauh biar teman-teman juga tahu selebar apa ya. Kalau dilihat itu kan lebarnya selebar jalan lama ya, itu yang dikerjakan saat ini. Nah, mudah-mudahan terus ditambah lagi 1 lebar lagi ke arah utara gitu ya teman-teman. Kemungkinan seperti itu. Dan pipanya itu nggak tahu itu dipotong atau memang ada 2 pipa gitu ya, belum tahu juga itu. Kemungkinan kalau memang pipa aktif biasanya dialihkan ya, atau dibuatkan jalur bantu itu ya kalau memang dipotong. Nah, lebih jelas ya teman-teman ya, bisa melihat dari atas ya. Nanti kita akan dekatkan lagi untuk melihat ke bawah ya teman-teman, dari hasil pengerukannya. Nah, ini kebetulan saya berada di area yang masih alami ya, jadi banyak burung, suara-suara burung gitu ya. Nanti mungkin akan saya tambahkan musik ya nanti teman-teman, biar nggak terlalu sepi gitu, untuk mengiringi suara saya itu. Nanti akan saya tambahin musik juga. Nah, ini kalau dari atas teman-teman ya, untuk pengerukannya sudah sangat kelihatan, dan itu lebarnya dibandingkan dengan jalan yang sudah jadi ya, itu bisa teman-teman lihat. Kemungkinan juga ini akan dibuatkan juga jalur samping ya kayaknya ini, kalau dilihat dari pemadatan yang dilakukan di sebelah utara itu ya, kayak mau dibuatkan jalan masuk ke bawah, atau mungkin juga naik ke atas ya dari bawah. Kemungkinan
Tapi kita tunggu juga karena saya juga tidak melihat desainnya. Kita cobakan turun teman-teman untuk melihat lebih dekat masuk ke dalam bagian yang dikeruk ya, karena saya tidak bisa ke bawah untuk keamanan juga ya, biar drone-nya saja yang turun ke bawah teman-teman. Nah, kita akan melihat lebih dekat teman-teman ya, dan kita lewat di jalur yang biasanya digunakan untuk masuk truk-truk dan juga alat-alat berat teman-teman. Nah, ini terlihat teman-teman ya, mungkin nanti akan dibuat seperti underpass kentungan itu ya, bayangan saya. Jadi ada semacam kayak balok curve itu ya, ya mungkin tingginya disesuaikan dengan kemungkinan nanti akan dibuat untuk kendaraan apa saja gitu ya. Mungkin kalau bus besar ya berarti agak tinggi. Oke teman-teman, mungkin ini update kali ini perkembangan jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang dibuat ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.